ada Mbak Nining 3 jam apa 2 jam kita telepon mau kopi darat, ternyata kejadian. Singkirkan orang-orang yang dengki itu ya. Mbak Narti juga sahabat saya dan juga para provokator semuanya. Ini kumpulan provokator ya, bukan inovator. Kawan-kawan, Aspek Indonesia Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia akan siap bergabung pada aksi tanggal 10 Agustus 2023. Catat ya. Aspek Indonesia Federasi Sektor Jasa, dia terkenal dengan kerah putih, bukan kerah biru. Jadi orang-orang yang di atas UMP. Tapi kemarin sudah hampir 2 tahun mereka merasakan manajer-manajer itu yang biasanya pesangonnya di atas 1 miliar, sekarang hanya dapat 25 juta rupiah gara-gara Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi nggak ada alasan lagi bahwa kerah putih, kerah biru, mau kerah merah sekalipun, kita minta pemerintah Republik Indonesia Pak Joko Widodo mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kalau ada aksi yang sejenis, misalnya tanggal 9 Agustus itu di luar tanggung jawab saya. Jadi kawan-kawan nggak usah berkecil hati, ini nasihat buat saya saja. Tidak usah berkecil hati, tidak usah sedih bahwa kawan-kawan sesungguhnya pemenang di rakyat Indonesia. Hidup buruh. Terima kasih, saya lagi ditunggu-tunggu nih provokasi saya, tapi saya tahan dulu. Terima kasih. Kasih semangat Bung Rocky, saya nggak mau panjang lebar karena saya tahu Bung Jumur lagi ngetes saya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk Bumi dan Sumirat. Meskipun provokatornya masih disimpan, tapi kita udah merasakan, betul nggak kawan-kawan? Baik, kita lanjutkan dengan motivasi selanjutnya. Dari PUK sekarang ya. Kami persilakan dari GSDI Bung Supri, silakan ke depan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bung Wanandi yang saya hormati, Bang Jumhur, Bang Rocky Gerung, dan seluruh para pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Buruh Aliansi Cipta Buruh. Masih semangat kawan-kawan? Ya, tadi disampaikan bahwasanya hari ini di kota akan melakukan konsolidasi nasional untuk persiapan aksi puncak tanggal 10 Agustus. Tadi kawan kita dari SPSI menyatakan bahwasanya teman-teman di SPSI sudah buat skema yaitu ganti hari. Kami dari GSBI Kota Bekasi secara tegas siap ambil bagian dalam aksi 10 Agustus 2023. All out kita GSBI Kota Bekasi. Gak ada pilihan, mau ganti hari mau apa, mangkir kompak siap. Kita akan melakukan aksi mangkir bersama untuk anggota GSBI yang ada di Kota Bekasi, bahkan seluruh Bekasi Raya. Ya, jadi nggak ada pilihan buat kita semua karena bagaimanapun Omnibus Law adalah ancaman, gak hanya kita, anak cucu kita. Bagaimana masa depan kelas buruh ke depan ketika undang-undang ini terus dijalankan oleh rezim Jokowi dan Ma'ruf Amin. Artinya nggak ada pilihan buat kita untuk bersatu bersama menuntut kepada rezim Jokowi Ma'ruf Amin untuk segera mencabut dan membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kami mengajak seluruh elemen serikat buruh yang ada di Kota Bekasi. Sepakat kita bersama-sama konvoy. Kita lewat di luar jalur tol. Kita bikin macet Kota Bekasi. Ya, siap kawan-kawan ya.
Ya, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di tanggal 10 Agustus 2023. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dong yang meriah Bang Subri dari GSBI luar biasa. Jadi sudah berkomitmen tanggal 10 Agustus semuanya datang ke Jakarta. Mau cuti, mau mangkir, pokoknya semuanya datang ke Jakarta. Begitu Bang Subri ya. Tanggal 10 Agustus 2023. Kita ukir sejarah dengan tinta emasnya. Baik, kita lanjutkan dengan motivator handal. Biasa kita dengar suaranya. Suaranya agak serak-serak basah. Siapa dia? Kita panggil Bung Daeng Muhammad dari BPMI. Ditodong katanya Bung Daeng. Daeng Wahidin bukan Daeng Muhammad. Sengaja biar terhenyak gitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tuan rumah DPC DPC SPS Silem Kota Kabupaten Bekasi, Bung Raka Siwi. Ini luar biasa. Dalam kondisi tidak normal, ya kan? Tidak fit 100%, datang menghadiri konsolidasi hari ini. Bagaimana dengan anda-anda yang masih sehat, bugar, gitu kan, masih aja nongkrong di rumah kalian, ngopi-ngopi di luar, tidak menghadiri konsolidasi ini, padahal kalian semua adalah pengurus serikat pekerja yang sudah dibaiat, yang sudah disumpah dengan sumpahnya masing-masing. Itu adalah bentuk ketidakkonsistenan Anda. Harusnya berterima kasih. Contoh yang baik dari ketua DPC Anda sendiri ini patut dikasih contoh, mengingatkan kita tentang perjuangan Jenderal Sudirman. Wah. Juga terima kasih nih, ya kan, ada wakil ketua umum KSPSI, karena yang punya hajat hari ini jujur saja kawan-kawan semua ya, KSPSI kita manemeng, ya kan, ikut memeriahkan dan menjadi kompor meleduk hari ini, ya kan. Nah, Bung Idrus, kemudian yang terhormat ketua umum DPP KSPSI Al Mukarram Bapak Muhammad Jumur Hidayat yang kita hormati dan kita sayangi. Juga tidak lepas tokoh kita hari ini, tokoh perjuangan kita yang selalu dekat dengan perjuangan kaum buruh, Bung Rocky Gerung. Juga kawan-kawan semua pimpinan federasi hari ini yang ada di sini, juga kepada tuan-tuan dan puan-puan pengurus DPC, PUK, PB dan segala macam di tingkat perusahaan yang saya hormati dan saya banggakan. Bahwa hari ini kita melakukan konsolidasi di sini adalah yang pertama tadi yang sudah disampaikan, tentu saja ingin memaksimalkan partisipasi seluruh pengurus dan anggota serikat pekerja, serikat buruh yang ada di Kabupaten Bekasi, khususnya secara umumnya yang ada di seluruh Indonesia, juga DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, untuk bersama-sama melakukan konvoi aksi besar-besaran di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2023 yang akan datang. Kita tidak usah terpengaruh dengan propaganda bahwa ada aksi long march tandingan. Itu nonsens. Kita jalan sesuai dengan rencana kita. Kita harus konsisten, amanah dan istiqomah dengan konsolidasi yang kita laksanakan sejak bulan Mei. Resolusi Majalengka memulai itu, dan itu ada jejak-jejak digital. Kita bukan Valentino Rossi yang bisa salib di tikungan. Kita tidak terbiasa dengan cara-cara seperti itu. Kita dilatih, khususnya keluarga besar Aliansi Aksi Sejuta Buruh, menjadi kader-kader pejuang-pejuang kaum buruh yang sejati, tidak nyalip di tikungan. Yang mana? Ya kan, ada deh, nanti juga tahu sendiri. Ya kan, itu sudah beredar. Ya kan, sudah beredar. Padahal sudah mendekati. Ingat sekarang tanggal 29. Besok tanggal 30, 31, 12 hari lagi kawan, kita akan melaksanakan. Dan long march kita akan laksanakan dari Bandung yang dipimpin oleh Bunda Sunarti. Tanggal 3 sudah mulai start dari Bandung menuju ke Jakarta. Dan kita akan melintas di sini.
Tapi tiba-tiba kemarin malam dapat surat, ternyata ada aksi long march tandingan juga. Ya kan, dimulai tanggal 2. Ya kan, tapi tidak apa-apalah. Anggap aja itu adalah gizi perjuangan bagi kita. Tetapi gerakan Aliansi Aksi Sejuta Buruh yang terleges, yang sah, yang resmi, yang sudah diberitahukan ke Mabes Polri, dan surat pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum atas nama Berkop Aliansi Aksi Sejuta Buruh yang berkantor di Jalan Cilandak sudah diantarkan kemarin sama pimpinan-pimpinan, termasuk Bung Jumur Hidayat yang hadir ikut bersama kita langsung ke Mabes Polri. Itu dilaksanakan puncaknya pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan tuntutan utama adalah cabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, cabut Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan, cabut Undang-Undang PS2K, wujudkan jaminan sosial kesehatan sepanjang masa, sepanjang hayat. Itu yang menjadi isu kita. Ada 4 yang hal-hal penting yang harus dijalankan oleh pemerintah rezim Joko Widodo. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah yang hadir hari ini, Anda semua adalah pengurus. Tolong sampaikan pertemuan konsolidasi hari ini kepada seluruh anggota-anggota kita di tingkat perusahaan. Tidak usah takut, tidak usah ragu, karena kegiatan tanggal 10 Agustus itu sudah resmi. Sudah kita lakukan pemberitahuan ke Mabes Polri, termasuk Polda Banten, Polda Metro dan Polda Jabar, kita sudah beritahukan. Jadi kalau ada perusahaan yang melakukan tindakan-tindakan PHK, SP3, mutasi, apapun itu yang mengikuti aksi tanggal 10, maka perusahaan itu harus siap-siap kita geruduk sama-sama pabriknya. Jangan biarkan. Dan di sini saya pastikan seluruh pimpinan federasi dan konfederasi serikat pekerja yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh siap bertanggung jawab lahir dan batin apapun yang terjadi pada tanggal 10 Agustus nanti di Jakarta. Kita datang ke Jakarta beramai-ramai minta cabut Undang-Undang Omnibus Law. Kalau Pak Jokowi tidak mencabut Undang-Undang Omnibus Law itu, maka kekuasaan Pak Jokowi kita cabut. Kita wujudkan pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh yang melawan, yang tidak melawan temannya Jokowi. Jadi tolong sampaikan, Anda tidak usah ragu-ragu lagi. Tadi ada yang bilang ganti hari, tadi ada yang bilang mau kosongkan pabrik, ada yang mau mangkir bersama. Kalau mangkirnya di SP, kasih tahu manajemen, kasih tahu Apindo, kasih tahu Pemda Kabupaten Karawang bahwa kita semua 60 federasi akan datang beramai-ramai ke perusahaan itu. Jangan main suruh-suruh anggota keluar-keluar, giliran ada PHK semua kabur, tidak mau bertanggung jawab. Itu pemimpin pengecut yang tidak mau bertanggung jawab terhadap nasib anggotanya. Jangan bela anggota, giliran ada apa-apa dengan anggota di PHK. Satu orang anggota ASB yang di PHK itu sama saja seluruh anggota ASB ini merasa ter-PHK. Jadi tolong terbuka saja, siapapun itu federasinya. Kalau ada yang ter-PHK, ada yang diberikan sanksi yang tidak adil oleh perusahaan, padahal kita sudah minta baik-baik, lantas kalian tidak diperlakukan tidak adil, bilang saja ke ASB. Kita langsung buka surat pemberitahuan aksi kepada misalnya di sini Polres Kabupaten Bekasi, kita geruduk pabriknya, kita tutup duduki pabriknya sampai tuntutan kita dipenuhi. Jadi tidak usah takut. Kalau dulu-dulu pernah ada kejadian seperti begitu, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. ASB ini baru berumur 2 tahun. Jadi ASB ini tidak pernah terlibat mentelantarkan anggotanya. Yang terjadi adalah dengan kekuatan Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini, banyak perundingan-perundingan PKB, banyak tuntutan-tuntutan kita di tingkat masih semua dimenangkan oleh kita yang tergabung di ASB. Jadi tidak heran Bu Mira bergabung dengan kita hari ini, itu rahmat dari Allah. Pak Joko SPN bergabung dengan kita, itu rahmat dari Allah. Bahwa apa yang diperjuangkan
oleh aliansi aksi 1 juta buruh ini sudah sesuai dengan cita-cita perjuangan kaum buruh Indonesia, sudah sesuai dengan Pancasila, dan sudah sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang menentang aksi ASB ini adalah orang-orang yang anti Pancasila. Nggak usah ngomong slogan hidup Pancasila, Pancasila harga mati. Tahu-tahu kelukuannya lebih biadab daripada kapitalis. Brengsek itu, ya kan? Jadi saudara-saudaraku sekalian, Anda semua hari ini pada tanggal 10 Agustus, mari kita semua secara bersungguh-sungguh, saya minta di sini secara bersungguh-sungguh. Kalau ada yang bilang kemarin, ada yang tanya saya lagi tadi di luar, waktu habis sholat, kita udah berkali-kali Bung Daeng aksi tapi tidak pernah menang-menang. Saya bilang tidak ada yang sia-sia dengan perjuangan kita. Kita tidak menang karena kita tidak pernah bersungguh-sungguh melakukan demonstrasi. Yang ada kalau pergi demo hanya menggugurkan kewajiban, habisin uang caos, selfie, laporan store muka ke Pak Rakasiwi, store muka ke Bang Jumur, store muka ke Arif Minardi, bilang nih saya udah datang. Sudah itu tidak lama ngumpul di patung kuda itu pulang. Itu yang terjadi. Nah, konsolidasi ini dilakukan agar nanti pada tanggal 10 yang turun aksi itu adalah benar-benar masa aksi yang sadar akan perjuangan kita hari ini. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Kalau kita tidak berhasil, berarti kita belum bersungguh-sungguh namanya. Tolong jangan nanti terlalu banyak selfie. Jadi masa yang turun nanti ke Jakarta adalah masa yang sadar akan pentingnya Undang-Undang Omnibus Law ini dicabut tanpa syarat oleh pemerintah Jokowi. Mungkin itu saja kawan-kawan ya. Semuanya saya berharap kawan-kawan kaum buruh yang ada di Kabupaten Bekasi, yang di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten yang menonton tayangan ini, kita turun sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, kita ke Jakarta, kita serbu istana, minta kepada Presiden Jokowi cabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tanpa syarat. Hello buruh, hello buruh, hello buruh yang melawan, yang tidak melawan temannya Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan yang meriah dong untuk Bung Daeng Wahidin dari BBMI. Ya, begitu gaya beliau kalau orasi gitu ya, serak-serak bahasanya keluar. Baik kawan-kawan, sudah jam 5 ya, waktunya tinggal 10 menit, tapi masih ada tokoh-tokoh yang harus menyampaikan motivasi. Masih ada 2 tokoh yang diminta untuk memotivasi kita semuanya, yaitu Bu Nining dan juga Pak Jumhur. Tinggal 10 menit, bagi waktunya berdua saja. Kita sambut bersama-sama Bu Nining Elitas dari Kasbi. Luar biasa di tengah-tengah masa. Besok hadir semua ya, tanggal 10 Agustus. Oke. Hidup buruh, hidup rakyat yang terus melawan. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pertama saya memberikan apresiasi buat kawan-kawan DPC LEM SPSI sebagai tuan rumah, Bang Siwi. Terus apresiasi buat kawan-kawan KSPSI, kawan-kawan GSBI, kawan Aspek, SPN, SBC 92, ada kawan FSBB Kasbi Bekasi, ada kawan-kawan G4S Kasbi Bekasi, ada kawan-kawan Federasi Konstruksi Kasbi Bekasi juga hadir, dan saya juga lihat ada kawan-kawan Aliansi Perak yang ada di Bekasi juga hadir. Cukup representatif dari banyak kelompok gerakan buruh, tapi saya ingin menyampaikan bahwa konsolidasi akbar dan
konsolidasi akbar ini adalah tentu kerja yang besar dan luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat semua kawan-kawan yang sudah mempersiapkan dan terus melakukannya. Tentu konsolidasi dan rapat akbar ini adalah tidak hanya sekedar kita konsol, tapi ada sesuatu hal yang semakin memprihatinkan dan membuat kita semakin bukan hanya sekedar gelisah, tapi mengkhawatirkan kehidupan kemanusiaan ke depan semakin luar biasa. Kerakusan kapital dengan kekuasaan hari ini bersama-sama terus melakukan penindasan penghisapan terhadap rakyatnya. Kita bisa lihat, saya lahir mungkin di rezim otoriter, terus sudah bekerja di tahun 96-97, dan kita mengalami beberapa fase rezim gitu ya. Tapi saya melihat rezim hari ini adalah rezim yang luar biasa kejahatan kemanusiaannya. Kenapa saya katakan hal itu? Sebenarnya negara seharusnya sebagai pelaksana negara itu kan sebagai bagaimana memastikan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, ruang demokrasi terhadap rakyatnya. Tapi itu semua semakin tidak kita raih. Kebijakan-kebijakan yang minimalis, regulasi yang minimalis, hari ini semakin dibantai habis. Makanya kita bilang rezim hari ini adalah rezim yang memang anti rakyat, rezim yang rakus, rezim yang memang tidak menghendaki rakyatnya sebagai pemegang kekuasaan di negeri ini, tapi mereka menghamba kepada kepentingan kapital dan orang-orang segelintir orang yang hari ini duduk di kekuasaan. Itu realita kita hadapi. Maka kenapa saya butuh hadir di tengah-tengah kawan? Maka ini adalah menjadi tugas kita bersama, bagaimana menjaga semangat api perlawanan tidak boleh padam, dan itu harus terus dilakukan oleh gerakan buruh terhadap kekuasaan siapapun yang memimpin di negeri ini, semakin tidak berpihak kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang dalam tahap kehancuran bukan terhadap rakyatnya saja, tapi bangsa kita yang seharusnya merdeka berdaulat hari ini semakin sudah di ujung tanduk. Kita bisa lihat bagaimana realita kehidupan sehari-hari, mulai dari pelosok negeri ini, masyarakat adat, masyarakat kaum tani, pesisir, perempuan, bahkan di kota-kota. Kita bisa lihat setiap hari kita melihat kekerasan, setiap hari kita melihat represivitas aparat terhadap rakyat karena mempertahankan hak tanah mereka. Begitu juga kaum buruh, ketika mereka berjuang di PHK, mereka melakukan mogok, aksi, yang kita hadapkan siapa? Para penegak hukum. Maka itu tidak boleh didiamkan dan kita harus membangun persatuan. Saya memberikan apresiasi kepada kawan-kawan ASB yang hari ini masih konsisten, dan kawan-kawan gerakan buruh bersama rakyat juga sedang melakukan konsolidasi, akan bersama-sama ASB untuk melakukan aksi nasional di Jakarta nanti. Hari ini memang perwakilan Kasbi Bekasi, karena memang ada konsolidasi di Jawa Barat, tuan rumahnya adalah hari ini Subang. Mereka sedang mempersiapkan konsolidasi untuk 10 Agustus. Semoga kekuatan kita semakin besar, maka butuh keseriusan dan keberanian kita untuk berhadap-hadapan dengan kekuasaan yang memang anti terhadap rakyat. Itu saja kepada kawan-kawan semua. Saya berharap konsistensi kita, kemudian keberanian kita, keseriusan kita. Kekalahan-kekalahan yang kita hadapi bukan karena kuatnya lawan kita, tapi karena tidak ada keseriusan persatuan kita yang kuat. Tapi saya yakini Aliansi Sejuta Buruh, gerakan buruh bersama rakyat yang hari ini masih terus konsisten, akan mampu untuk berhadapan dengan orang-orang yang hari ini ingin menghancurkan bangsa dan rakyat Indonesia. Hidup rakyat! Hidup buruh! Hidup rakyat! Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nining dari Kasbi. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bu Nining. Kita tunggu nanti di atas mokom Bu Nining untuk menyampaikan orasi politiknya. Baik, waktu sudah jam 17:10 ya.
waktunya sangat terbatas ya, jadi langsung saja kita berikan motivator selanjutnya, yaitu Ketua Umum DPP KSPSI Bapak Muhammad Jumhur Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang ada. Halo buruh. Jadi tadi saya memperhatikan ada ucapan bahwa kita berdemonstrasi berkali-kali tapi tetap nggak berhasil. Itu ucapan yang bagus tapi punya nuansa pesimisme. Saya ingin jelaskan kepada saudara-saudara, ini para pimpinan buruh yang ada di pabrik. Kemarin ada peraturan JHT hanya bisa diambil usia 56 tahun. Jadi kalau saudara-saudara di PHK umur 40 nunggu 16 tahun, di PHK umur 45 nunggu 11 tahun baru bisa diambil, mungkin udah mati duluan. Tapi dari berbagai penjuru kota di Republik ini berdemonstrasi, termasuk mengepung Kementerian Kerja. Akhirnya JHT itu dicabut dan itu menguntungkan bagi 58 juta buruh Indonesia. Gara-gara kalian, hormati diri kalian. Karena kalian kemarin PP 36 naik seluruh Indonesia rata-rata 1,03% upah dengan menggunakan Omnibus Law. Bahkan ada yang tidak naik, Jakarta naik 0,8, ada yang 0,5, ada yang 1, sekian, rata-rata 1,03%. Gara-gara Omnibus Law bergerak di mana-mana saudara-saudara soal upah. Akhirnya keluar Peraturan Menteri 18 2022 yang isinya adalah kira-kira nih mengabaikan peraturan pemerintah berdasarkan Omnibus Law, membuat kebijakan sendiri dan upah bisa naik hingga maksimum 10%. Ada yang 9%, 8%. Itu karena saudara-saudara semua bergerak dan itu diakui oleh Kementerian Tenaga Kita melakukan diskresi atau kebijakan ini akibat gerakan massa aksi di mana-mana, termasuk tentunya saudara sekalian. Hormati diri kalian bahwa kalian berhasil memperjuangkan itu. Jadi tidak benar kalau gerakan buruh tidak menghasilkan apa-apa. Omnibus Law dinyatakan inkonstitusional. Itu karena kita bergerak di mana-mana. Tapi dasar istana dengan segala genderuwo di dalamnya, ya, kemudian juga DPR dengan segala genderuwo di dalamnya, maka begitu dinyatakan inkonstitusional harusnya diperbaiki, malah dibikin perpu. Jadi kita ini ngelawan istana dengan segala isinya para genderuwo itu dan juga di DPR. Tapi kalau peraturan menteri cukup 5.000, 10.000 orang. Tapi kalau melawan istana dan DPR bersamaan dengan beserta jin dan genderuwo di dalamnya, maka tidak cukup 10.000, tidak cukup sekali. Dan saya katakan saudara-saudara belum pernah aksi sampai dengan 1 juta orang bersama-sama di Jakarta, belum pernah. Kalau itu terjadi, maka saya bisa pastikan kalau itu saya sebagai presidennya pasti saya cabut. Ya, tapi itu kalau kita waras. Tapi kalau nggak waras itu ya bisa nggak dicabut juga. Dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, waras itu tidak sesuai dengan akal sehat yang diajarkan Bung Rocky. Banyak kebijakan-kebijakan yang tidak waras, melanggar akal sehat, dan itulah yang akan kita lawan. Dalam negara korporatokrasi, yaitu negara yang dibimbing, yang dibentuk, yang diabdikan oleh kepada para pemilik modal atau sekarang oligarki, itu semua kehebatan ilmu pengetahuan, perdebatan, argumentasi tidak penting. Yang penting kata si penguasa itu, gue mau begini, lo mau apa? Itulah negara yang mengabdi kepada oligarki. Dan negara kita ini, baik yang ada di istana maupun yang ada di DPR, mengabdi kepada oligarki. Karena itu kecerdasan saudara-saudara, kecerdasan Bung Rocky, kecerdasan semua tidak mampu merubah, menggoyang peraturan-peraturan sehingga lebih masuk akal. Hanya ada satu, kekuatan massa aksi yang terorganisirlah yang mampu merobohkan sendi-sendi daripada negara korporatokrasi. Gerakan rakyat yang akan mampu merobohkan itu semua.
Bukan berarti menjatuh-jatuhkan presiden, bukan. Merobohkan kebijakan-kebijakan yang menindas rakyat itu. Saya ulangi sekali lagi. Intinya gerakan rakyat adalah gerakan buruh. Paham ya? Intinya gerakan. Karena buruh, kata Pak Rudi, adalah kelas atau pemimpin pembebasan. Intinya daripada gerakan buruh ya adalah apa? Serikat-serikat buruh. Jadi gerakan buruh intinya gerakan rakyat, gerakan serikat buruh intinya daripada gerakan buruh. Dan serikat buruh tidak mungkin bisa begitu saja bergerak tanpa ada pimpinan-pimpinan serikat buruh, di mana saudara-saudara sekarang hadir di tempat ini adalah para pimpinan serikat buruh di berbagai jenjang. Jadi saudara-saudara adalah intinya dari gerakan serikat buruh. Gerakan serikat buruh adalah intinya daripada gerakan buruh. Gerakan buruh adalah intinya daripada gerakan massa yang akan merubah peraturan yang menindas sehingga memerdekakan. Sehingga saudara-saudara adalah inti untuk perubahan Indonesia yang lebih baik, yang lebih Pancasila. Terima kasih. Percaya diri, insya Allah kita akan bertemu di Jakarta. Mudah-mudahan Bung Rocky juga bisa ikutan di Jakarta, bukan hanya di ruangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan kembali tepuk tangan yang meriah buat Bapak Jumur Hidayat, Ketua Umum DPP KSPSI. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Insinyur Arif Pinardi, Ketua Umum DPP FSP LMSPSI dan juga Sekjen DPP KSPSI. Baik, selanjutnya tadi saya buka-buka HP, ada caption menarik, saya bacakan. Kebijakan bodoh gak boleh dikritik, undang-undang ngaco gak boleh dicerca. Apalagi nih? Nalar bengek gak boleh didunguin, kacung. Siapa sih mereka? Kira-kira caption siapa? Kira-kira caption siapa? Presiden akal sehat. Kita sambut beliau tapi akan dipandu oleh Bung Agung dari DPC SPLM SPSI. Silakan Bung Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu ya, tapi kami dari DPC sekali lagi mengucapkan terima kasih. Ini di luar ekspektasi kita, karena tadinya kita mau konsep diskusi sekalian, ternyata Bung Jumur banyak elemen yang datang, kita sifatnya motivasi, termasuk saya sebagai moderator atau tim keeper harus berubah juga nih, berubah konsep itu. Tapi kawan-kawan sekalian, saya pengen dengar dulu suaranya. Bekasi istimewa, ayo Bekasi istimewa. Baik kawan-kawan, kita jadikan safari ASP di Bekasi ini safari yang paling meriah. Setuju? Setuju. Baik kawan-kawan sekalian, tanpa berpanjang lebar, kami mengundang Bung Rocky Gerung untuk menyampaikan pandangan, dalil-dalilnya ya, yang membuat lawan politiknya tampak kayak manusia bodoh gitu ya, tampak bodoh sehingga harus disubsidi otaknya. Terima kasih Bung Rocky, silakan. Oke, terima kasih teman-teman. 10 Agustus kita bikin gara-gara. Kita cari gara-gara. Seluruh kesempatan untuk diskusi sudah kita lalui. Diskusi dengan menteri, diskusi dengan dirjen, diskusi dengan kabinet, diskusi dengan anggota DPR. Hasilnya diabaikan. Maka saatnya kita bikin gara-gara. Apakah gara-gara itu inkonstitusional? Gara-gara itu disediakan oleh sejarah untuk berperkara. Kita bikin gara-gara untuk buka perkara. Berperkara dengan siapa? Berperkara dengan Presiden Jokowi. Berperkara dengan menteri biasa tuh. Tapi kita mesti hidupkan harapan bahwa hanya dengan berperkara kita bisa mempersoalkan kembali seluruh kebijakan bangsa ini yang dihianati oleh pemimpin tertinggi. Itu dasarnya. Jadi semua kegelisahan kita, karena kita tahu siapa yang mesti kita arahkan
untuk berperkara. Pada akhirnya begitu. Kalau kita jumlahkan seluruh massa, tapi kita tidak tahu arah kita berperkara kemana, akan diabaikan energi dari kumpulan massa itu. Jadi sekali lagi, ini konsolidasi bukan sekedar upaya untuk merawat kebersamaan yang memang sudah ada, tapi konsolidasi untuk mengarahkan musuh dari buruh itu siapa. Secara ideologis musuh dari buruh adalah para kapitalis itu. Tetapi siapa yang menghalangi buruh berkelahi dengan kapitalis? Ya kekuasaan yang menghalangi itu. Seluruh sejarah perburuan dunia adalah konfrontasi, artinya proletar dengan kapitalis, antara buruh dan pemilik modal. Lalu konfrontasi itu dibikin lembek oleh kekuasaan. Melalui apa? Melalui regulasi. Jadi regulasi itu adalah upaya untuk menghalangi konfrontasi historis antara pekerja dan majikan. Itu dasarnya. Jadi bagian itu kita endapkan dulu tuh. Yang kita sebut regulasi hari ini, itulah omnibus law di bidang perburuhan. Kemarin di bidang kesehatan dibikin, nanti di bidang pendidikan tuh. Jadi seluruh hal yang pernah diucapkan oleh Jokowi yang disebut sebagai revolusi mental berhenti karena dia tidak ingin ada konfrontasi antara mereka yang ditindas dan mereka yang penindas itu. Manusia yang berupaya menutupi kejahatan, dia lebih buruk dari keledai itu. Itu dasarnya itu. Kita coba ucapkan hal itu secara lantang. Tentu ada konsekuensinya. Saya bisa ditangkap tiap hari itu. Tapi kita mesti ambil risiko. Kalau kita ingin ada perubahan, satu kali dalam sejarah buruh di tahun 2023 pernah membuat perubahan. Langkah itu yang akan kita tempuh 10 Agustus nanti itu. Apa bukti-bukti itu? Saya coba kasih beberapa cerita kecil ya. Satu waktu saya turun di Bandara Banyuwangi, Jawa Timur. Saya mau kasih kuliah di Jember. Seorang buruh sawit dari Sumatera halangi saya. Bung, saya mau bicara. Tadinya saya pikir dia intel. Dia bilang, saya pekerja perkebunan. Oke Pak. Sambil gemetar, dia bilang, saya mau ceritakan sesuatu. Karena saya udah 2 jam turun dari pesawat, hendak pergi ke Jember untuk menjemput satu dari 2 anaknya yang disekolahin di Jember. Saya mulai duga nih ada apa nih, ada problem keluarga. Dia bilang begini, Pak Rocky, apa yang saya mau ucapkan pada 2 putra saya, kalau satu di antara mereka saya bawa pulang ke Sumatera tuh. Loh ada apa Pak? Begini, waktu saya memutuskan bersama istri saya dan keluarga besar untuk menyekolahkan 2 anaknya ke Banyuwangi, saya memutuskan itu karena janji Jokowi bahwa harga sawit akan stabil. Mungkin di 2000 waktu itu. Oke. Jadi Bapak ini merencanakan ekonomi keluarga, kesejahteraan keluarga berdasarkan janji presiden pada waktu itu. Tiba-tiba harga sawit turun sampai Rp700, Rp900 per kilogram. Bayangkan, dia mesti bawa pulang satu dari 2 anaknya. Masalahnya adalah apa yang mesti dia pilih, anak yang mana yang mesti dia korbankan. Malam sebelumnya pasti dia bertengkar dengan istrinya tuh. Anak yang mana ayah? Hanya boleh ada 1 anak yang sekolah karena harga sawit turun. Lebih lanjut ada pertanyaan, kalau anak yang 1 itu diambil dibawa pulang ke Sumatera, apa kata teman-temannya? Narkoba, DO, bikin kejahatan. Ayah itu bingung, dia mesti memilih yang mana yang mesti dibawa pulang. Kalaupun dibawa pulang ke Sumatera, lingkungan tetangga di situ akan, kok pulang bodoh ya anakmu. Jadi Anda bayangkan bahwa kebijakan negara yang menjadi patokan pembuatan rencana keluarga berantakan karena tidak ada jaminan negara
tentang merosotnya pendapatan si buruh. Konkretnya begitu. Nanti kita dengar uraiannya. Pasti Jokowi akan bilang, harga sawit turun karena permintaan dunia berhenti. Oleh karena itu, salah sendiri Pak petani. Kenapa nggak menduga bahwa permintaan dunia akan berhenti? Dia mau salahkan si petani itu. Padahal dia yang janji bahwa harga akan stabil. Dan dengan kondisi itu, sang petani sawit mampu membayangkan masa depan anaknya. 2 tahun kemudian dia akan jadi manajer. 3 tahun kemudian dia akan jadi pemimpin perusahaan. Mimpi seorang buruh tani di Sumatera dibatalkan oleh ketidakkonsistenan Presiden Jokowi. Logika itu yang mesti kita pakai. Hal yang sama sekarang berlaku pada pegawai-pegawai tinggi, manajer-manajer di sepanjang Tamrin, yang juga berharap bahwa setelah dia pensiun, dia masih bisa mensekolahkan anak-anaknya tuh. Karena dia akan dapat 1 miliar. Sekarang dengan 25 juta. Mungkin ada anak yang belum kawin dan dia janjikan pada waktu itu, kamu nak akan menikah setelah ayah pensiun karena ayah punya 1 miliar. Sekarang dia cuma dapat 25 juta tuh. Mau bikin di mana pernikahannya tuh? Anaknya akan tagih. Ayah mana uangnya? Saya mau menikah sekarang tuh. Tunggu 10 Agustus. Kata ayahnya tuh. Anaknya akhirnya mengerti bahwa bukan kesalahan ayahnya tidak menabung, tapi tabungannya dirampok oleh kebijakan Uni Baslawi. Itu dasarnya. Nah, kita ada di sini di dalam keadaan kebimbangan. Sementara Presiden Jokowi tidak pernah peduli permintaan buruh. Dia berupaya untuk menunda pemilu karena dia belum dapat kesepakatan dari ketua-ketua partai. Siapa yang akan melindungi dia ketika dia lengser? Apakah Ganjar mau lindungi dia? Apakah Prabowo mau lindungi dia? Apakah Anies mau lindungi dia? Tekanan politik massa akan membuat presiden-presiden itu tidak akan mungkin melindungi Jokowi. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu, sunatullahnya begitu. Jadi hari ini kita lakukan konsolidasi dalam upaya memastikan bahwa tidak akan ada yang mampu menghalangi gerakan buruh. Tidak ada yang mampu menghalangi tuntutan keadilan. Tapi kita sebut ini seminar supaya nggak kena delik. Bayangkan aja, dalam upaya untuk menghasilkan keadilan pun kita mesti siksa. Padahal di depan kita ini adalah kita marah pada keadaan tuh. Seminar artinya senyum, Mira, dan Narti. Karena kita marah sambil tersenyum.
kita marah terhadap keadaan, kita tersenyum karena akan ada perubahan. Kita mampu. Jadi teman-teman, masih ada waktu. Yang terakhir, di ujung analisis kita, di ujung intuisi politik kita mesti bertanya, pemilu jalan apa tidak? Sama, saya berpikir juga tidak. Tetapi kita menghendaki perubahan politik. Jadi, kalau pemilu terhalang oleh ambisi presiden sendiri, pemilu ini akan batal karena ambisi presiden belum maksimal tuh. Apa yang kita lakukan? People power. Dan people power itu dimulai dari Agustus. Jadi kita buka pintu itu tuh. Bahwa Anda akan disalib oleh mereka yang menunggu tikungan, nggak ada soal. Karena sejarah akan kembali meluruskan jalan Anda tuh. Jadi teman-teman, saya berpikir bahwa satu waktu sejarah Indonesia akan ditulis kembali. Bahwa gerakan reformasi di 20 Mei 1998 ditulis ulang oleh gerakan buruh 10 Agustus 2023. Ada janji dari Kota Bekasi bahwa janji ketika pemuda-pemuda itu menculik Soekarno untuk memberi dia energi bahwa sekarang merdeka, nggak usah pikir-pikir lagi tuh. Demikian juga energi dari Bekasi hari ini. Kita pastikan bahwa tuntutan keadilan tidak mungkin dihalangi oleh kedunguan-kedunguan di istana. Kita lakukan itu hari ini dan dengan tekad yang baik. Niat kita kuat, peralatan kita cukup. Lalu kenapa kita ragu? Satu langkah gerak di aspal itu akan membekaskan sejarah. 1000 langkah gerak akan membuat perubahan. 300.000 akan menggemparkan dunia. Demikian seterusnya. Apalagi kalau seluruh kenikmatan itu kita pertontonkan pada generasi baru, mereka akan ikut. Ada kegelisahan emak-emak, ada kalkulasi yang belum sempurna oleh mahasiswa itu. Tetapi buruh selesai dengan problem itu. Dan emak-emak akan ikut di belakang. Bayangkan hari pertama 100.000 emak-emak turun ke jalan kasih kita aqua. Itu menunjukkan bahwa seluruh bangsa ini menitipkan aspirasinya, menitipkan harapannya pada gerakan buruh. 3 hari kemudian mahasiswa turun. Hari keempat pas saya pastikan 10.000 profesor akan turun ke jalan karena mereka malu melihat buruh bertanding sendiri. Itu momentum yang akan kita lakukan. Jadi teman-teman, kita pastikan dari Bekasi akan ada perubahan. Bekasi artinya berani beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bung Rocky. Masih ada waktu sedikit. Kawan-kawan ada yang ingin bertanya nggak? 1 atau 2 orang aja ya, tapi ya. Ada yang ingin bertanya nggak? Ngomong ada Bung Rocky nih. Bung Daeng, kata Bung Rocky dalam berpolitik nggak perlu sopan santun, karena sopan santun dalam berpolitik adalah kemunafikan, betul ya. Ada nggak yang bertanya? Oke, silakan. Monggo ke depan Pak Saud. Ya. Boleh saya berdiri di sini? Buruh bersatu. Jangan di sini aja. Oh. Nanti saya kepleset. Apa yang dikatakan Bung Rocky Gerung, baik tadi maupun yang lalu, itu adalah benar. Jalan pikiran jangan kalian pusingkan. Karena kalau kalian pusing dengan jalan pikiran yang kalian pilih, maka kalian tidak membuat perubahan. Buktikan buruh bersatu. Kurang kencang, buruh bersatu. Tak bisa dikalahkan. Di mana ada pemerintahan di dunia ini yang bisa menang dengan gerakan buruh?
hanya buruh yang macet pikirannya seperti Bung Rocky Gerung, maka pemerintah itu berleha-leha dengan keinginannya, dan kalian akan hidup dari UMP ke UMP ke UMP. Jadi saya juga tidak mau hidup dengan UMP. Saya tidak hidup dengan pensiun Tuhan, karena anak-anak saya pernah saya beri pendidikan. Tapi seharusnya saya memiliki negara, saya hidup dari pensiun saya. Oleh karena itu tanggal 10 saya akan tagih pensiun kepada negara. Hidup buruh. Tapi hak Anda, kedaulatan rakyat Anda adalah di tangan Anda sendiri. 10 Agustus, 11 Agustus, 12 Agustus, 13 Agustus, 15 Agustus kalian harus menang. Hidup Pak Saud. Oke, terima kasih. Ada nggak lagi kawan-kawan yang ingin bertanya? Teman-teman yang Bekasi? Kawan-kawan perempuan? Ada lagi? Kalau nggak ada, kita akan akhiri dengan ini, pernyataan sikap bareng-bareng, mumpung masih komplit nih. Ada nggak yang ingin menyampaikan? Intinya akal sehat harus menang, setuju? Oke, Bung Nur, langsung pernyataan sikap aja. Sudah tidak ada yang bertanya? Ada? Ada yang mau bertanya? Oh boleh, silakan. Satu ya. Oke. Ke depan, ke depan, ke depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi berbicara ada sedikit unsur politisnya, saya mau tanya Bung Rocky Gerung. Kira-kira kalau capres, saya nggak tanya capres, cawapresnya yang mampu mencabut Omnibus Law itu siapa gitu? Kira-kira gambaran Rocky Gerung siapa gitu? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Mengapa Anda berspekulasi bahwa presidennya nggak mampu untuk mencabut? Kenapa sih wakil presidennya? Karena semua capresnya terkait dengan pembuatan undang-undang itu. Secara moral mereka tersiksa, tapi pragmatisme mengarahkan mereka untuk tidak mau keluar dari kepompong kedunguan itu. Ini undang-undang paling dungu di dunia nih, undang-undang paling maksiat. Yes. Jadi tidak ada orang yang akan mencabut undang-undang itu kecuali mereka yang disolimi oleh undang-undang itu. Siapa yang memimpin pergerakan untuk menghalangi buruh disiksa oleh undang-undang itu? Dia yang akan memimpin people power. Jadi undang-undang itu hanya mungkin dicabut kalau pada akhirnya ada gerakan massa. Gerakan massa tidak dipimpin oleh presiden, tidak dipimpin oleh wakil presiden, tapi dipimpin oleh Jumhur Hidayat. Dalam keadaan tidak ada kepastian pemilihan umum, kita buatkan skenario baru bahwa akan ada kepemimpinan di luar sistem elektoral. Mungkin kita minta satu profesor atau satu rektor yang masih punya akal sehat untuk jadi semacam penyelamat sementara bangsa dalam keadaan krisis. Kita tahu bahwa kegiatan mata-mata CIA memantau Indonesia makin hari makin intens. Saya bisa rasakan itu. Kemarin Profesor Jimli Asidi kasih pidato di Melbourne University untuk menerangkan krisis demokrasi di Indonesia. Itu bukan sekedar kemampuan Jimli Asidik untuk mengucapkan yang memang dia tahu, tapi Australia memakai mulut kritisi-kritisi Indonesia untuk kasih sinyal bahwa Indonesia itu sedang tenggelam dalam demokrasi. Jadi begitu ada tanda-tanda perubahan politik yang sifatnya people power, pasti konsolidasi intelijen asing juga akan ada di situ, akan tiba di situ. Kita membayangkan itu ketika 98, kita membayangkan itu ketika 65 itu. Tidak ada perubahan politik di Indonesia yang tidak ada intervensi asing. Tinggal kita pilih asing yang mana yang kita perlukan, asing atau aseng.
Jadi sekali lagi kita bersiap untuk memantau, jangan sampai gerakan buruh itu dicawe-cawe oleh mereka yang nggak punya akal. Jadi sekali lagi, buruh meminta sejarah menuntun dia. Buruh meminta seseorang tiba untuk menjadi leader, bukan jadi dealer. Ada pemimpin buruh yang dealer sifatnya tuh. Pragmatis, oportunis tuh. Jadi kita bersihkan dulu mental kita supaya satu waktu kita tahu bahwa Omnibus Law dibatalkan bukan oleh si menteri atau presiden, tapi dibatalkan oleh kekuatan rakyat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup ya kawan-kawan? Cukup, baik. Kita akan, karena sudah mau maghrib, kita akhiri dengan pernyataan sikap bareng-bareng. Posisinya gimana nih anaknya nih dari media? Enaknya gimana? Berdiri semua aja ya. Ini dipindah berarti dari panggung ya ngambilnya ya. Oke. Ya, silakan kawan-kawan merapat ke berdiri aja di bangku masing-masing. Udah cukup padat kok. Tengah diisi aja nggak apa-apa. Tengahnya diisi. Juga sama Bu Nati. Iya. Apanya? Terus gitu banyak. Medianya di atas benar. Ini mana? Sebelah sini. Pikir kali ya, sini ya. Cek. Baik, kawan-kawan kita latihan dulu ya. Kalau latihan jangan direkam dulu. Posisi dulu. Ya, silakan posisinya. Kamera ya dibawa ke depan. Kita tunggu dulu. Sambil tim media menyiapkan, kita latihan dulu. Ya, latihan dulu. Kalau nanti saya teriak yang tergabung dalam, maka kawan-kawan harus kompak bersama-sama. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Siap kawan-kawan? Terus kalau saya tanya, tuntutan kita adalah apa kawan-kawan jawabnya? Batalkan Omnibus Law ya. Cabut Omnibus Law. Ingat harus kompak. Cabut Omnibus Law. Dan yang terakhir adalah yel-yel dari AASB. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Kita ulang coba biar kompak. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Oke, jadi kalau saya teriak yang tergabung dalam kawan-kawan Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Baik, kita latihan. Ya, kita latihan dulu ya. Ya, kita latihan dulu ya. Baik, latihan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pimpinan Serikat Buruh atau serikat pekerja dari tingkat unit kerja sampai dengan federasi dan konfederasi se-Bekasi Raya yang tergabung dalam dengan ini berkomitmen bahwa kami siap mengerahkan anggota kami turun ke Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan tuntutan kami adalah siap berjuang Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Nah, begitu boleh? Kepung Istana. Oh, tambah. Baik. Mau latihan sekali lagi atau langsung? Iya. Siap. Oh, satu-satu. Biar beda. Biar beda. Oke, kamera siap. Iya, tangan di atas semua. Iya. Ya. Tangan mintanya tangan kiri, tangan kanan. Oh, yang penting melawan boleh. Siap ya? Kamera siap?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Kami, pimpinan serikat buruh ataupun serikat pekerja dari tingkat unit kerja sampai dengan federasi dan konfederasi se-Bekasi Raya yang tergabung dalam dengan ini menyatakan sikap bahwa kami siap mengerahkan anggota kami untuk turun ke Jakarta, Kepong Istana Negara, Kepong Gedung Mahkamah Konstitusi tanggal 10 Agustus 2023 dengan tuntutan apa kawan-kawan? Tuntutan apa kawan-kawan? Lebih lantang lagi. Siap melawan kawan-kawan. Siap melawan kawan-kawan. Siap melawan kawan-kawan. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Aliansi Sejuta Buruh. Merdeka! Hidup buruh! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya masih ada? Udah, close. Udah, jadi. Itu jurusan. Bagi-bagiin dong, bagi-bagiin. Cik, bagi kawan-kawan sebelum pulang nasi sudah kita siapkan. Ya, yang mau foto-foto juga boleh, silahkan. Bagi kawan-kawan yang mau pulang silakan diambil nasinya satu-satu.